Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Saiful Amin dengan NRP 0821040024 dari kelas TP4A. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil simulasi yang saya lakukan dengan judul Oscillating Flow Path 3 Cylinder, yang dimana maksudnya adalah simulasi bolak-balik terhadap 3 silinder. Oke. Apa sih itu oscillating flow path cylinder? Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, oscillating flow path cylinder itu merupakan aliran fluida yang melewati silinder dengan arah bolak-balik. Oke. Aplikasi pada dunia teknik itu biasanya diterapkan pada bangunan offshore, khususnya pada pondasinya. Ini karena dari pondasinya ini kan akan secara langsung mengalami pertemuan antara beton dari pondasi dan juga air laut, dan juga dari pondasi jembatan ini juga. Bagaimana untuk simulasinya? Oke, sebelum kita simulasikan, kita kondisikan batas dulu, kondisi batas dan juga kondisi awal dengan domain permasalahan, yaitu terdapat dua kotak. Yang pertama dengan kotak berdimensi 30 x 30 dengan tebal 0,4, sedangkan kotak kedua untuk mesh refinement dengan dimensi 9 x 9 dengan ketebalan 0,4. Kotak tersebut memiliki 3 silinder yang berada di pusatnya dengan diameter silinder yaitu 1. Dan berikut gambar di samping ini merupakan hasil permasalahan domain yang diilustrasikan dalam bentuk geometri pada software Salome. Berikut ini merupakan ketentuan yang harus saya perhatikan dalam simulasi. Karena saya NRP saya adalah 024, maka untuk sudut antara garis sumbu terhadap kemiringan dari silinder yang pertama itu adalah 15 derajat. Kemudian radius ini antara titik pusat 0.0 ke titik pusat silinder, jaraknya yaitu 3,25. Setelah itu untuk diameter silindernya yaitu 1, frekuensinya ada 0,2, amplitudenya ada 1, untuk levelnya ada 0,00, dan scale-nya adalah 1,0,0. Nah, setelah memperhatikan ketentuan tadi, kita aplikasikan pada aplikasi Salome dengan jarak dari titik 0,0 terhadap silinder, jaraknya yaitu 3,25, seperti pada gambar berikut. Oke, next. Untuk angle-nya kita tadi ketentuannya yaitu 15 derajat, maka dalam penggambaran di aplikasi Salome ini saya mengikuti ketentuan tersebut dengan sudut antara sumbu Z terhadap silinder 1 itu 15 derajat. Sedangkan untuk jarak antara silinder 1 ke silinder yang lain yaitu 120 derajat. Nah,
Untuk kita menganalisis simulasi ini, kita menggunakan metode meshing dengan tipe mesh yaitu prism atau bentuknya prisma. Nah, ini merupakan gambar mesh yang telah kita simulasikan. Nah, jadi ada bentuknya seperti prisma, seperti gambar di layar. Seperti itu bentuk simulasinya. Dan kita peroleh data hasil meshingnya yang tertera pada layar. Next. Selanjutnya kita menentukan kondisi batas. Pada permasalahan ini, kondisi batas yang kita gunakan yaitu boundary, yang nantinya akan digunakan sebagai kondisi batas untuk komputasi pada software OpenFOAM. Untuk setting kondisi batas bisa dilihat pada gambar berikut. Seperti ini, untuk inline-nya itu tipe patch dengan nVace-nya 30. Untuk outlet yaitu tipenya patch dengan nVace 30. Top, patch, dan nVace 30. Bottom, tipenya patch dengan nVace 30. Front dengan tipenya empty. Kenapa empty? Kita asumsikan alirannya dari depan ke belakang dan juga sebaliknya karena arahnya bolak-balik. Untuk back juga tipenya empty. Silinder kita gunakan tipenya wall. Artinya silinder di sini adalah bangunan seperti dinding yang nantinya akan ditabrakkan oleh fluida di sekitarnya. Oke. Untuk kondisi awal yang kita tentukan tadi, selanjutnya diaplikasikan di aplikasi OpenFOAM. Seperti gambar di layar. Terdapat dua folder, yaitu folder 0U dan juga folder 0P. Untuk datanya bisa dilihat di layar. Ini merupakan data control filenya dari simulasi yang akan kita buat. Nah, selanjutnya ini merupakan data dari vorticity dari simulasi yang kita lakukan dengan time startnya itu 0 dan time end-nya itu adalah 50. Akan menghasilkan 3 kondisi force coefficient, yang ini merupakan data dari force coefficient 1. Bisa dilihat di layar untuk datanya. Dan ini untuk force coefficient 2. Dan ini untuk force coefficient 3. Baik. Setelah kita simulasikan pada aplikasi Salome dan juga OpenFOAM, selanjutnya hasil simulasi tersebut kita aplikasikan lagi ke aplikasi ParaView untuk mengetahui pergerakan aliran fluida ketika mengenai 3 silinder yang kita desain tadi. Dan hasilnya seperti pada layar. Ini terdapat pada 2 kondisi. Untuk kondisi yang pertama pada saat T sama dengan 25 second, dan untuk yang kedua yaitu pada saat T 27,5 second. Nah, ini untuk hasil simulasi yang pressure contour. Nah, yang ada hijau-hijau ini merupakan yang terkena pressure-nya ya. Dan kita lihat, bisa kita amati
bahwa dari ketiga silinder yang kita buat tadi ini akan terkena pressure dari fluida di sekitarnya. Dan ini terdapat dua hasil dengan kondisi yang berbeda pada saat kondisi T sama dengan 25 second dan juga pada saat T sama dengan 27,5 second. Berikut merupakan hasil simulasi dari yang kita lakukan tadi. Ini dilihat pada aplikasi ParaView. Nah, akan dilihat seperti ini hasilnya. Yang hijau-hijau ini merupakan vorticity. Oke. Nah, setelah kita simulasikan, kita akan mendapatkan grafik hasil koefisien gaya terhadap waktu. Kita bisa dilihat semakin untuk koefisien dragnya mulai start sampai akhir itu gelombangnya dia stabil. Sedangkan pada koefisien liftnya semakin lama untuk nilai gayanya itu semakin besar pada kondisi force 1. Dan ini pada kondisi force 2 hampir sama ya hasilnya. Dan ini adalah hasil pada kondisi force ketiga. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.